Teman-teman inspirasi, pernahkah antum melihat seseorang berdiri di sudut jalan, tak meminta-minta, hanya memungut apa yang orang lain buang, demi sebutir nasi di malam hari? Bukan karena malas, bukan karena bodoh, tapi karena hidup terkadang hanya menyisakan satu pilihan, bertahan. Ini bukan kisah tentang pengemis, bukan pula cerita klise tentang si miskin dan si kaya. Ini adalah kisah tentang harga diri yang diinjak tanpa alasan, dan doa yang dikabulkan tanpa diminta. Bu Risma, seorang ibu berusia 50 tahun, janda tanpa sanak saudara, hidup dari memulung botol plastik di ganggang Jakarta Selatan. Setiap harinya, ia dorong gerobak kayu kecil, bukan untuk mencari simpati, tapi untuk menjaga martabatnya sebagai manusia. Namun hari itu, langkahnya terhenti di depan rumah besar. Ia mengetuk pagar, hanya untuk bertanya apakah ada botol bekas yang bisa ia ambil. Ia tak tahu bahwa yang akan ia terima bukanlah botol, bukan pula belas kasihan, melainkan sebuah tendangan tak terlihat yang menghantam harga dirinya dengan kejam. Dan justru dari situ, sebuah keajaiban dimulai. Teman-teman inspirasi, cerita ini akan membuka mata kita tentang apa arti kemanusiaan, tentang bagaimana orang kecil bisa mengajarkan kita makna kekuatan, tanpa berteriak, tanpa marah, hanya dengan diam dan sabar. Jangan lewatkan kisah penuh makna ini, hanya di cerita penuh makna inspirasi. Insya Allah, setiap cerita yang kita dengarkan akan menjadi cermin bagi hati kita yang sedang berjalan di dunia ini. Terima kasih sudah hadir dan menyimak. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga Allah senantiasa memberikan antum kesehatan, rezeki yang halal dan berkah, serta kemudahan dalam setiap langkah hidup. Semoga kita semua dijaga dalam iman, hingga husnul khatimah. Amin. Pagi itu, Jakarta belum sepenuhnya bangun. Langit masih abu-abu, jalanan masih lembab oleh sisa hujan semalam. Tapi satu sosok sudah lebih dulu bergerak. Didorong pelan oleh tangan-tangan renta, sebuah gerobak kayu kecil menyusuri gang sempit, melewati tumpukan kardus basah dan kantong plastik hitam yang mulai berbau. Bu Risma, perempuan 50 tahun, wajahnya keriput tapi matanya tajam. Dulu, ia pernah punya toko kecil bersama suaminya di pinggiran pasar Minggu. Tapi, saat suaminya sakit keras dan tabungan habis untuk pengobatan, semuanya berubah. Kini, satu-satunya yang tersisa hanyalah gerobak buatan tangan almarhum suaminya. Dari papan bekas dan roda bekas kursi roda rumah sakit. Gerobak itulah yang setiap pagi ia dorong, seperti mengusung sisa-sisa harapan hidupnya. Bu Risma bukan pengemis. Ia tak pernah meminta. Bahkan saat tubuhnya mulai bungkuk, ia tetap menolak jika ada yang ingin memberinya uang secara cuma-cuma. Yang ia cari hanya barang bekas, botol plastik, kardus basah, apapun yang bisa dijual kembali. Yang penting halal, ucapnya dalam hati setiap kali memungut botol dari selokan. Rumah petaknya berada di gang kecil, berdinding triplek lapuk, dengan atap bocor yang dialasi ember. Ia tinggal sendiri. Anaknya Dito merantau sejak 2 tahun lalu. Katanya kerja di Kalimantan. Tapi sejak itu tak ada kabar, tak ada pulsa, tak ada paket data. Hanya kenangan yang masih utuh di dalam dompet lusuhnya. Foto Dito saat lulus SMA. Setiap sore, setelah menjual hasil pungutannya ke pengepul, Bu Risma akan duduk di tikar pandan sambil menyulam. Bukan untuk dijual, hanya untuk mengusir sepi. Kadang ia berbicara sendiri, seolah suaminya masih ada di sisi. Kadang ia diam lama, hingga suara adzan maghrib memecah keheningan. Sahabat inspirasi, hidup Bu Risma barangkali terlihat suram bagi sebagian orang. Tapi bagi Bu Risma sendiri, selama ia bisa makan dari hasil tangannya sendiri, selama ia tak merugikan orang lain, ia masih merasa utuh, masih merasa punya harga diri. Dan pagi itu, seperti biasa, ia berjalan lagi. Gerobak kayu tua itu berderit pelan, tangannya menggenggam selembar kantong plastik bekas. Tujuannya hanya satu, mencari botol. Tapi takdir akan membawanya pada sesuatu yang jauh lebih besar.
daripada sekadar botol. Hari itu, panas terasa lebih menyengat dari biasanya. Bayangan bangunan menjulang di kanan kiri gang membuat jalanan sempit itu seperti lorong tanpa udara. Bu Risma mengusap peluh di dahinya. Di dalam gerobaknya hanya ada beberapa botol dan satu kardus kecil. Belum cukup, jauh dari cukup. Ia berhenti di depan sebuah rumah besar bercat putih dengan pagar besi tinggi. Rumah yang setiap lewat ia pandangi hanya dari jauh. Tapi hari itu ia memberanikan diri. Sebuah suara di hatinya berkata, "Cobalah, siapa tahu ada botol bekas." Ia tekan bel pagar pelan. Sekali, 2 kali. Beberapa saat tak ada jawaban, tapi ia tahu ada orang di dalam. Tirai jendela di lantai atas bergerak. Ada bayangan seseorang yang mengintip. Bu Risma tetap berdiri tenang, walau lututnya gemetar. Ia bukan mengemis. Ia hanya meminta sesuatu yang tak dipakai. Tak lama, pagar terbuka. Suara berderitnya seperti mengiris udara. Dari dalam rumah, muncullah seorang wanita. Sekitar 40 tahun, kulit terawat, rambut disanggul rapi, mengenakan setelan blus mahal. Ibu Melani, seorang figur publik. Di media sosial, ia dikenal sebagai aktivis perempuan, pembicara seminar, dan donatur tetap beberapa yayasan. Tapi yang muncul di depan Bu Risma bukan wanita berhati mulia seperti yang ditampilkan di layar. "Ngapain kamu di sini?" tanyanya tajam. Nadanya menusuk. Bu Risma menjelaskan dengan sopan. "Maaf Bu, saya cuma mau tanya, kalau ada botol bekas, boleh saya ambil?" Sekejap, mata Ibu Melani membelalak. Ia memandang Bu Risma dari atas ke bawah, lalu menoleh ke arah gerobak kecil itu dengan jijik. "Kamu pikir rumah ini tempat sampah? Sana, pergi," bentaknya. Belum sempat Bu Risma berkata lagi, tangan Ibu Melani mendorong gerobaknya hingga miring. Botol-botol tumpah ke tanah. Bahkan satu ember kecilnya terguling ke selokan. Koin-koin logam berceceran di jalan. Orang-orang mulai menoleh. Tapi tak ada yang bicara. Semua diam. "Dasar pemulung kurang ajar," hardik Ibu Melani sebelum kembali masuk dan membanting pintu pagar. Bu Risma berdiri terpaku. Tangannya gemetar. Matanya berkaca. Tapi ia tak menangis. Ia hanya duduk perlahan, mengumpulkan botolnya satu persatu. Bahkan saat koinnya terbawa arus selokan, ia tak mengejar. Hanya menunduk dan berbisik lirih, "Gusti, kuatna atiku." Sahabat inspirasi, itulah momen ketika harga diri seseorang diinjak bukan karena kesalahannya, tapi karena keangkuhan orang lain. Dan tanpa mereka sadari, momen itu direkam oleh seorang anak kecil dari balik jendela rumah seberang. Video itu sebentar lagi akan mengubah segalanya. Dari balik jendela rumah seberang, seorang remaja laki-laki menahan napas. Tangannya menggenggam ponsel dengan kamera aktif. Ia merekam kejadian itu, setiap kata kasar, setiap gerakan tubuh Ibu Melani, dan ekspresi wajah Bu Risma yang tetap tenang dalam luka batin yang mendalam. Namanya Raffi. Umurnya baru 19 tahun. Mahasiswa semester awal jurusan jurnalistik, tinggal bersama neneknya. Ia bukan aktivis, bukan juga influencer, tapi hari itu hatinya terusik. Ada sesuatu dalam sikap Bu Risma yang begitu menampar nuraninya. Ia ulang-ulang video itu malam harinya. Setiap kali wajah Bu Risma tertunduk menahan luka, ia merasa ada sesuatu yang harus dilakukan. Ia tahu, jika video ini hanya disimpan, maka takkan ada yang berubah. Tapi jika ia unggah dengan niat yang benar, mungkin, hanya mungkin, akan ada yang mulai peduli. Dengan jari gemetar, ia unggah video itu ke media sosial. Ia beri judul, "Seorang ibu dipermalukan karena meminta botol bekas. Ini Jakarta hari ini." Dalam beberapa jam, komentar mulai berdatangan. Awalnya hanya puluhan, lalu ratusan. Tak butuh sehari, video itu mencapai puluhan ribu views. Ada yang menangis menontonnya. Ada yang marah. Ada yang menandai akun media. Dan tak sedikit yang menantang kebenaran sosok Ibu Melani. Katanya aktivis, tapi begini kelakuannya. Mana empatinya? Bu Risma butuh bantuan, bukan penghinaan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, nama Bu Risma mulai disebut banyak orang. Tapi ia tak tahu. Di rumah petaknya, ia sudah terlelap, ditemani bunyi hujan rintik di atas sengkarat. Dunia luar mulai bergerak untuknya, tanpa ia minta.
Sementara itu, di rumah mewah bercat putih, Ibu Melani baru saja membuka akun media sosialnya. Notifikasi membanjiri. DM berisi kemarahan. Komentarnya dibanjiri emoji kecewa. Ia bingung, marah, dan ketakutan. Siapa yang merekam ini? Siapa yang berani menyebar? Teman-teman inspirasi. Kadang, kebenaran muncul bukan karena kita kuat, tapi karena keheningan seseorang mulai bersuara melalui orang lain, dan suara itu tak bisa dihentikan. Pagi berikutnya, suasana Jakarta seperti biasa, macet, panas, bising, tapi di dunia maya, suasana sangat berbeda. Tagar Syamau "Maaf untuk Bu Risma" menjadi trending nomor 1. Berita tentang insiden itu tersebar cepat di berbagai platform. Bahkan televisi lokal mulai membahasnya dalam segmen potret sosial. Namun di balik semua riuh itu, Bu Risma tetap seperti biasa. Ia menyapu halaman rumah petaknya dengan sapu lidi, membersihkan tumpukan daun yang jatuh dari pohon waru di depan kontrakannya. Ia belum tahu bahwa wajahnya sedang diperbincangkan oleh ribuan orang. Di warung dekat gang, suara radio menyebut namanya. Videonya sudah ditonton lebih dari 2 juta kali, dan netizen ramai-ramai mendesak permintaan maaf dari sosok perempuan dalam video yang disebut-sebut sebagai tokoh masyarakat. Tetangga-tetangganya mulai meliriknya dengan cara berbeda. Beberapa tersenyum malu-malu, yang dulu acuh kini menyapa. "Bu Risma ya? Saya lihat videonya, Bu. Maaf ya, Bu, saya dulu sering cuek." Tapi Bu Risma hanya mengangguk. Ia tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya berkata, "Saya nggak apa-apa, Nak. Saya baik-baik aja." Sore harinya, ada mobil berhenti di depan gang. 2 orang pria berpakaian formal keluar, membawa kamera dan mikrofon. Mereka wartawan, mencari ibu dalam video yang viral. Tapi, saat mereka menghampiri, Bu Risma menolak halus. "Saya cuma ibu pemulung, Mas. Nggak perlu diliput." Namun, saat ditanya apakah ia ingin menyampaikan sesuatu kepada perempuan yang menghina dan mendorong gerobaknya itu, Bu Risma hanya tersenyum tipis. "Semoga dia sehat dan gak pernah ngerasain jadi saya." Teman-teman inspirasi, begitulah orang yang hidupnya ditempa oleh kesabaran. Mereka tak balas dengan kebencian, mereka balas dengan doa, walau hanya dalam diam. Dan itulah doa yang didengar oleh banyak hati. Doa yang diam-diam menyusup ke ruang hati para pengusaha, influencer, bahkan pemilik yayasan sosial. Satu persatu, mulai mencari tahu siapa sebenarnya Bu Risma. Karena kadang dari air mata yang jatuh di jalanan, lahir harapan yang tak pernah kita bayangkan. Teman-teman inspirasi, ketika kebaikan tidak disorot kamera, bukan berarti ia tak berarti. Tapi saat keikhlasan yang tersembunyi akhirnya terungkap, dunia bisa berubah arah. Dan itulah yang terjadi pada hari keempat setelah video viral itu tersebar. Seseorang mengetuk pintu rumah kontrakan Bu Risma, pelan, penuh kehati-hatian. Ketika pintu dibuka, tampak seorang wanita muda, berkerudung, berpakaian sederhana tapi rapi, menggenggam sebuah kotak kecil. "Permisi, Bu, saya dari komunitas berkah jalanan. Kami ingin bantu, Ibu." Bu Risma terdiam. Ini bukan pertama kalinya seseorang menawarkan bantuan, tapi ada sesuatu dari mata gadis itu yang terasa berbeda. Tidak mengasihani, tidak juga memaksa, tapi penuh empati, penuh penghargaan. Gadis itu bernama Indira. Ia adalah salah satu penggerak sosial yang tergerak hatinya sejak melihat video itu. Bersama komunitasnya, mereka menggalang donasi. Dalam 2 hari saja, dana terkumpul untuk memperbaiki atap rumah kontrakan Bu Risma yang sudah hampir roboh. Tapi lebih dari itu, mereka ingin mengenal Bu Risma lebih dekat. Mereka duduk lesehan di lantai rumah sederhana itu. Bu Risma bercerita tentang suaminya yang sudah lama meninggal, tentang anaknya yang dirawat saudara di luar kota, dan tentang kenapa ia masih mengais botol bekas meski usia mulai rapuh. "Karena saya nggak bisa diam, Dok. Badan ini kalau nggak kerja malah makin sakit." Indira menahan air mata. Ia tahu ada ribuan orang seperti Bu Risma di Jakarta, tapi yang satu ini terlalu kuat untuk dibiarkan sendiri. Keesokan harinya, komunitas Indira mengunggah kisah Bu Risma dengan tulisan sederhana. Ibu yang didorong itu, pahlawan tanpa sorotan. Dan kisah itu kembali menyebar,
Tapi tidak semua orang senang. Di balik sebuah meja kaca besar di gedung kantor elegan, Ibu Melani membaca tulisan itu. Jari-jarinya mengetuk meja. Gugup, ia merasa namanya makin dipojokkan, bahkan beberapa kliennya mulai menarik kerjasama. Satu kesalahan kecil menumbangkan kredibilitas yang dibangun bertahun-tahun. Teman-teman inspirasi, kadang yang kita kira tendangan ke bawah, justru mengangkat orang itu ke atas. Dan yang merasa berada di puncak, bisa kehilangan pijakan. Hari Minggu itu cuaca Jakarta cerah. Udara panas seperti biasa, tapi suasana hati di satu gang kecil di Jakarta Timur terasa berbeda. Beberapa warga berkumpul di depan rumah kontrakan Bu Risma. Komunitas berkah jalanan membawa beberapa pekerja bangunan, material, dan makanan untuk warga sekitar. Ada tenda biru kecil. Ada ucapan selamat sederhana yang tergantung dari seutas tali rafia. Terima kasih untuk ketegaran Bu Risma. Tapi yang paling tak disangka, di antara keramaian itu, datanglah sebuah mobil hitam elegan. Dari dalamnya, keluar sosok wanita berpenampilan rapi, namun dengan wajah letih, penuh kecemasan. Itu Ibu Melani. Beberapa orang langsung terdiam. Raffi, si mahasiswa yang merekam video itu, berdiri kaku. Indira melangkah maju, bersiap menghadang jika perlu. Tapi Bu Risma justru tersenyum kecil. Silakan masuk, Bu. Ibu Melani menatap mata Bu Risma. Tangannya gemetar. Ia mencoba bicara, tapi suara tertahan di tenggorokannya. Maaf, Bu, saya khilaf. Saya malu. Saya terlalu sombong. Dan saya sudah terlalu lama lupa cara menghormati orang lain. Suara itu lirih, tapi cukup untuk membuat semua yang hadir terpaku. Beberapa orang terisak. Bu Risma mengangguk pelan. Ia menggenggam tangan Ibu Melani. Semua orang bisa salah, Bu. Tapi nggak semua orang berani minta maaf. Terima kasih sudah datang. Dan di tengah keramaian itu, dua perempuan dari dunia yang sangat berbeda berdiri saling menggenggam tangan. Tak ada kamera, tak ada formalitas, hanya perasaan tulus yang mewarnai suasana. Teman-teman inspirasi, kadang pertemuan paling berharga terjadi di tempat paling sederhana, dan pengakuan salah adalah keberanian terbesar yang sering kita abaikan. Teman-teman inspirasi, ada satu kekuatan yang tak terlihat, namun mampu mengubah arah hidup, ketulusan. Setelah pertemuan mengharukan itu, kabar tentang permintaan maaf Ibu Melani menyebar pelan, tapi pasti. Bukan karena dia ingin eksis kembali, tapi karena seseorang di kerumunan hari itu secara spontan merekam momen itu, tanpa sengaja. Video itu tak seperti sebelumnya, tak penuh amarah, tak menyudutkan, tapi memperlihatkan sisi lain dari seorang pejabat yang sebelumnya dianggap tak punya hati. Sisi manusiawinya. Judulnya sederhana. Ketika yang didorong, justru membantu menopang. Video itu viral lagi. Tapi kali ini bukan karena amarah netizen, justru karena keharuan yang dalam. Dan untuk pertama kalinya, komentar netizen dipenuhi kalimat positif. Terima kasih Bu Risma, sudah mengajarkan arti maaf. Salut buat Bu Melani yang berani datang langsung dan minta maaf. Beginilah seharusnya Indonesia, penuh ketulusan, bukan gengsi. Di hari-hari selanjutnya, kehidupan Bu Risma perlahan berubah. Ia tak lagi mengais botol bekas. Bukan karena sudah kaya, tapi karena komunitas berkah jalanan mengajaknya bergabung sebagai narasumber tetap dalam sesi edukasi sosial. Ia diminta bercerita tentang perjuangan, tentang harga diri, tentang tidak menyerah meski dunia terasa berat. Sementara itu, Ibu Melani yang sebelumnya hampir kehilangan jabatannya, justru mendapatkan kesempatan tak terduga. Dalam sebuah acara dialog sosial, ia diundang untuk berbicara tentang rekonsiliasi dan pembelajaran personal. Dan yang mengejutkan, dia hadir bersama Bu Risma. Dua sosok yang tadinya berseberangan kini duduk berdampingan. Bukan sebagai korban dan pelaku, tapi sebagai dua manusia yang memilih untuk saling memanusiakan. Teman-teman inspirasi, kadang, jalan menuju perubahan tidak dimulai dari niat besar, tapi dari hati kecil yang berani berbenah.
Perubahan sejati bukan soal viralnya video, tapi tentang bagaimana seseorang memilih untuk melangkah setelah badai reda. Hari itu, Bu Risma mengenakan blaus putih sederhana dan jilbab abu muda. Duduk di sebuah ruangan ber-AC, di depan puluhan mahasiswa dan aktivis muda. Suaranya pelan, tapi menyusup ke hati. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya tahu rasanya dihina. Dan saya juga tahu bagaimana rasanya dimaafkan. Semua hadirin terdiam, tak sedikit yang menangis. Sementara itu, Raffi, mahasiswa yang tanpa sadar telah memicu semuanya, kini sedang menyusun skripsinya dengan judul Etika Sosial di Era Digital, Studi Kasus Tendangan Tak Terlihat. Ia tak pernah menyangka aksinya mengabadikan momen itu akan mengubah banyak hal. Bukan hanya hidup Bu Risma, tapi juga hidupnya sendiri. Ia sering diundang ke seminar kampus, bukan sebagai jurnalis, tapi sebagai pemuda yang belajar arti tanggung jawab dari tombol rekam yang tak disengaja. Sedangkan Indira, yang selama ini bergerak di balik layar, kini dipercaya memimpin gerakan sosial baru bersama beberapa alumni komunitas. Namanya Langkah Pelan. Gerakan ini fokus menghubungkan para lansia pekerja informal dengan peluang hidup yang lebih baik. Setiap bantuan diberikan tanpa sorotan kamera, tanpa pamrih. Hanya langkah pelan yang berarti. Dan Ibu Melani, ia mengajukan pengunduran diri dari jabatan formalnya, tapi bukan karena tekanan, melainkan karena ingin membentuk yayasan sendiri dengan fokus pada advokasi kemanusiaan dan pendidikan etika publik. Namanya sederhana, Bersama Risma. Ya, ia tak lagi malu menyebut nama itu. Sahabat inspirasi. Terkadang, orang yang kita kira menyusahkan justru jadi jembatan ke kehidupan baru. Dan dari peristiwa yang pahit, lahirlah rute-rute hidup yang lebih jujur. Teman-teman inspirasi, setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa jadi jejak besar yang dikenang esok hari. 3 bulan telah berlalu sejak kejadian itu. Jakarta tetap bising, penuh hiruk-pikuk, penuh cerita. Tapi bagi Bu Risma, hari-harinya kini lebih tenang. Setiap pagi, ia berjalan ke kantor komunitas Langkah Pelan sebagai staf kehormatan. Ia tak dibayar banyak, tapi baginya, itu bukan soal gaji. Itu soal harga diri, soal perasaan bahwa dirinya masih berguna, masih dihargai. Bu, hari ini kita mau survei ke daerah Pasar Lama ya. Ada nenek-nenek pemulung yang butuh pendampingan. Bu Risma mengangguk. Ayo, kita bantu, tapi jangan lupa bawa termos teh. Kadang mereka cuma mau diajak duduk, bukan disuruh berhenti kerja. Senyum Indira mengembang. Ia tahu, ketulusan Bu Risma adalah kekuatan yang tak tergantikan. Sementara itu, di tempat berbeda, Raffi menyerahkan naskah skripsinya. Di akhir bab penutup, ia menulis, "Kita tak akan pernah tahu siapa yang Tuhan pilih untuk membuka pintu perubahan. Tapi selama kita punya hati dan mau mendengar, maka dunia bisa sedikit lebih hangat, sedikit lebih adil." Dosen pembimbingnya terdiam. Ia tahu, skripsi ini bukan sekadar karya ilmiah. Ini adalah kisah nyata tentang keberanian, kesalahan, dan pengampunan. Lalu ada Ibu Melani. Kini ia jarang tampil di media. Tapi bukan karena takut. Justru karena ia memilih untuk bekerja dalam diam. Ia mengunjungi komunitas-komunitas kecil, memberi pelatihan manajemen sederhana, membuka jaringan pasar untuk para pedagang kaki lima. Dan setiap kali ada yang bertanya kenapa ia melakukannya, jawabannya selalu sama. Saya belajar banyak dari seorang ibu yang tetap berdiri. Bahkan setelah saya coba jatuhkan. Teman-teman inspirasi, kadang pelajaran terbesar dalam hidup tidak kita dapat dari ruang kuliah, seminar, atau panggung megah. Tapi dari lorong sempit, dari trotoar panas, dari seseorang yang diam-diam jadi guru kehidupan kita. Hari itu, di sebuah aula kecil milik balai warga, diadakan acara apresiasi pejuang kehidupan. Kursi-kursi sederhana disusun rapi. Beberapa anak muda memegang bunga. Ada spanduk usang dengan tulisan tangan. Terima kasih Bu Risma, karena tidak pernah menyerah. Bu Risma tidak tahu menahu tentang acara ini. Ia hanya diundang oleh Indira dengan alasan ingin ngopi bareng. Ketika ia datang, semua orang berdiri dan bertepuk tangan.
Beberapa warga bahkan datang membawa makanan kecil dari rumah mereka, tempe goreng, lontong, keripik singkong, sebuah bentuk cinta yang tak bisa dibeli. Di tengah acara, Raffi berdiri, membacakan satu puisi. Suaranya berat tapi penuh rasa. Tak semua pahlawan bawa senjata. Ada yang hanya bawa karung dan senyum. Tapi jejaknya menampar hati banyak orang yang lupa bersyukur. Lalu Ibu Melani menyerahkan sebuah plakat sederhana. Di atasnya terukir, penghargaan kehormatan untuk Bu Risma, karena mengajarkan dunia arti tidak menyerah dan mau memaafkan. Bu Risma memeluk plakat itu dengan gemetar. Tangannya keriput, tapi genggamannya kuat. Ia tak banyak bicara, hanya mengucap, "Terima kasih, tapi semua ini bukan karena saya kuat, tapi karena Allah kasih saya kesempatan untuk tetap hidup, dan akhirnya dihargai." Air mata menetes, bukan dari satu orang saja, tapi dari semua yang hadir. Teman-teman inspirasi, kehormatan sejati, bukan saat nama kita dipuji di media, tapi ketika kita dikenang karena pernah jadi cahaya, di tempat yang nyaris tak terlihat siapapun. Teman-teman inspirasi, kisah ini bukan hanya tentang Bu Risma, Ibu Melani, atau Raffi, ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita memilih untuk melihat dunia, dan bagaimana kita memutuskan untuk berinteraksi dengan sesama. Pada awalnya, mungkin kita hanya melihat dua sisi yang bertentangan, dua dunia yang berbeda. Tetapi, seiring berjalannya waktu, kita belajar bahwa dunia ini lebih luas dari sekadar hitam dan putih. Ada nuansa abu-abu yang bisa membawa kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kemanusiaan. Pelajaran pertama, tidak ada yang salah dengan kesalahan. Semua orang pernah jatuh. Semua orang pernah membuat keputusan buruk. Tapi, yang menentukan siapa kita bukanlah kesalahan yang pernah kita buat. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit, belajar, dan berubah menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Pelajaran kedua, memaafkan itu bukan tanda kelemahan. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan tindakan yang salah. Memaafkan adalah tentang melepaskan beban, tentang memberi kesempatan untuk mulai kembali. Bu Risma menunjukkan kepada kita bahwa memaafkan itu adalah sebuah langkah berani yang memberi ruang bagi perubahan. Pelajaran ketiga, setiap langkah kecil itu berarti tidak ada perubahan besar yang dimulai dari langkah raksasa. Semuanya dimulai dari langkah kecil yang kadang tak terlihat oleh orang lain. Tapi percayalah, setiap langkah kecil menuju kebaikan akan membentuk dunia yang lebih baik, meskipun dimulai dari tempat yang paling sederhana sekalipun. Pelajaran keempat, terkadang kita membutuhkan tangan orang lain untuk berdiri. Jangan pernah meremehkan kekuatan dukungan dari orang lain. Ketika kita saling mengangkat, kita menjadi lebih kuat. Tidak ada yang bisa berdiri sendirian. Kita semua membutuhkan seseorang yang percaya pada kita, terutama di saat-saat terburuk. Teman-teman inspirasi, kehidupan ini bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai tujuan. Ini tentang siapa yang bisa berjalan dengan kepala tegak, meski jalan yang ditempuh penuh dengan kerikil dan batu tajam. Semua yang kita alami, baik atau buruk, akan membawa kita menuju kedewasaan. Asalkan kita mau belajar dan membuka hati. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika cerita ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cerita Penuh Makna Inspirasi. Semoga kisah ini membawa semangat baru bagi kita semua. Mari kita jalani hidup ini dengan ketulusan dan keberanian. Dan ingat, Allah senantiasa memberikan kesehatan, rezeki yang halal dan berkah, serta kemudahan dalam setiap langkah kita. Semoga kita semua dijaga dalam iman hingga husnul khatimah. Amin. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Sahabat inspirasi, tetaplah melangkah dengan penuh harapan,